putusan itu harus kita dorong betul teman-teman di DPR untuk serius mengajukan angket. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, dorong hak angket usai putusan Mahkamah Konstitusi, pakar UGM yang merusak demokrasi harus bertanggung jawab. Siapa? Tentu adalah Jokowi ya. Jadi sekarang ini hak angket sudah menggema begitu kan. Saya kira tidak terlambat sih sebenarnya, tapi kurang ya. Sudah mau terlambat. Karena PDIP selama ini ya masih maju mundur untuk menggaungkan hak angket. Sedangkan PKB, PKS dan Nasdem masih mereka sudah menunggu. Ini ada apa ini begitu kan? Ini kan ada keterlambatan sebenarnya. Bagaimana ya para pakar di situ sebenarnya mulai berpikir secara lambat. Nggak tahu seharusnya pakar UGM ini begitu kan mendorong kepada PDIP begitu kan ya. Sudah jelas mereka bahwa orang-orang PDIP di situ begitu kan untuk bagaimana caranya menggaungkan hak angket. Tapi rupanya walaupun hak angket sudah bergulir begitu kan ya, tapi sekarang demo masih di mana-mana begitu. Salah satunya untuk menggaungkan hak angket ya. Tidak masalah kita kalah katanya. Yang penting pilihan kita tidak salah. Ya, makan rakyat sekarang ini menggema di situ untuk menggaungkan hak angket ya. Tapi sekarang kenapa hak angket ini dianggap sebagai sekarang ini tidak memikirkan hal itu begitu kan. Menurut saya pribadi sejak awal daripada sengketa Pilpres ya, pada ujung-ujungnya hak angket tetap bergulir karena ada satu lagi di persidangan sidang paripurna di DPR begitu kan ya. Apakah ini tetap digaungkan untuk menunjukkan hak angket atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ada yang kemudian para pakar sekarang itu sudah berpikir hak angket begitu kan ya. Salah satunya dari pakar UGM ini, saya nggak tahu ya kok tiba-tiba untuk menggaungkan hak angket ada apa. Tapi yang jelas dari awal dari kemarin film Dirty Ford dan sebagainya itu sudah menjadi tamparan keras begitu. Tapi yang terpenting untuk bertanggung jawab di situ adalah seorang Jokowi ya. Maka gaungkanlah hak angket ya. Ini bahkan ya putusan MK itu dahsyat dan ajaib katanya begitu kan. Dianggap ajaib oleh mereka. Betul, demokrasi sudah disandingkan dengan komunisme ya, yang miliaran penduduknya siap imigrasi. Percuma gembar-gembor soal hak angket ya bagi DPR RI yang kebanyakan dari fraksi PDIP Perjuangan. Hanya omon-omon belaka. Manis di bibir tapi pahit di lidah. Tak mungkinlah dikunyah ataupun ditelan, takutnya keracunan. Tetapi yang menggaungkan hak angket di situ banyak. Dari PDIP ya Pak Ganjar sendiri menggaungkan hak angket sana sini, hak angket begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya mereka ya dari partai PDIP enggan begitu kan ya. Bukan enggan, maju mundur. Karena sudah tahu bagaimana ya sejak awal yang didorong untuk menjadi wakil presiden sebenarnya Puan begitu kan. DPR sudah lebih setuju pada Puan begitu kan. Ada bahkan membentuk dewan kolonel kalau nggak salah begitu kan ya. Dan sebagainya begitu kan. Artinya ini apa coba ya, seolah-olah gertakan-gertakan seperti ini ya menurut Jokowi dianggap tersenyum saja seorang Jokowi begitu kan ya. Karena dianggap sebagai mentah, kata Hotman Paris, omon-omon begitu kan. Maka setidaknya PDIP itu harus masuk di situ begitu kan ya. Bayangkan PKS, PKB, Nasdem sudah menunggu mereka ya, dan bahkan disinggung di publik begitu kan ya. Tapi lantas ya begitu-begitu aja begitu kan ya. Puan Maharani mereka ditanyakan masalah soal hak angket ya mereka hanya tersenyum, tidak ada arahan katanya begitu kan ya. Jadi sekarang ini ya ternyata setelah kami telusuri begitu kan, orang yang menggaungkan hak angket adalah orang-orang yang kemudian ya
di DPR yang kemudian tidak terpilih di situ. Kebanyakan dari PDIP. PDIP yang tidak terpilih lagi di DPR menggaungkan hak angket ya. Hak angket begitu. Tapi nggak tahu sih sebenarnya kemana ya arahannya mereka begitu kan. Ya sampai hari ini saya masih bingung. Ya bagaimana untuk menggaungkan hak angket kalau parpolnya sendiri santai-santai aja, tidak didorong di situ begitu kan. Percuma para simpatisan PDIP, percuma dari pendukung-pendukung PDIP dan sebagainya ya. Ya masyarakat sudah kelihatan sudah muak mendengar omon-omon hak angket yang dilakukan oleh PDIP begitu kan. Ya inilah politik kita begitu ya. Kita ke depan kita sebenarnya sudah mulai agak terlambat begitu kan ya. Bahkan mari kita baca ini ya, dorong hak angket usai putusan MK. Pakar UGM yang merusak demokrasi haruslah bertanggung jawab. Mahkamah Konstitusi MK telah membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 ya. MK nolak keseluruhan gugatan terhadap Pilpres di 2024. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada UGM Zainal Arifin Mukhtar menyampaikan ada beberapa hal yang masih perlu diperjuangkan usai putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun itu terjadi, saya bilang ya putusan Mahkamah Konstitusi sudah diambil, perselisihan sudah selesai, putusan sudah diambil. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Katanya saat menyampaikan pandangan. Saya kira sekarang ya sekurang-kurangnya dua hal yang harus dilakukan ya kepada teman-teman. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah tetap mengupayakan adalah pihak yang merusak demokrasi ya saat pemilu mempertanggungjawabkan di hukum. Yang kedua adalah rentetan itu enggak berakhir, harus tetap diupayakan supaya yang menggelar hukum, supaya merusak penegak hukum, siapa yang merusak demokrasi tetap haruslah bertanggung jawab. Siapa mereka? Seorang Jokowi. Selain itu, putusan MK terdapat 3 hakim yang dissenting opinion. Menurut hal itu menunjukkan bahwa harus ada yang bertanggung jawab. Dan saya penanggung jawab tentu saja adalah presiden katanya ya. Oleh karena itu Zainal menilai penting agar para anggota DPR untuk mengajukan hak angket sebab proses yang keliru ya tidak boleh dibiarkan tanpa bertanggung jawaban. Seharusnya mereka yang didesak itu adalah PDIP begitu kan ya. Kenapa kok tidak didesak oleh PDIP saja begitu? Sangat disayangkan. Ya, sangat-sangat disayangkan karena sekarang lagi menunggu PKS, PKB dan Nasdem lagi menunggu, tapi pada ujung-ujungnya mereka tidak mau ya begitu kan. Ya di media sosial teriak-teriak hak angket begitu. Sangat disayangkan. Mungkin Gibran akan tertawa melihat simpatisan dan perilaku dari seorang seorang PDIP begitu kan ya. Apalagi si Hasto di situ. Zainal mengungkapkan masyarakat sipil juga perlu ya konsolidasi untuk memperkuat ya kemampuan untuk mengontrol pemerintah. Nah, maksud saya ada kemampuan kita untuk mengingatkan, melakukan perlawanan titik ya itu untuk harus bersikap sebenarnya. Bisa jadi hak angket sebagai solusi utama. Jadi ya silakan di situ begitu, mau hak angket, mau hak apa silakan begitu kan. Tapi saya rasa PDIP sekarang sudah mulai simpatisannya sudah mulai banyak yang kecewa karena tidak ada dorongan hak angket oleh PDIP itu sendiri. Bagaimana nantinya begitu kan ya? Nantinya hak angket ini begitu. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun di situ begitu kan untuk menunjukkan bagaimana mereka untuk menggaungkan hak angket ya. PDIP sekarang sudah mulai agak mundur. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.